Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video, dan video ini dari teman kreator kita yaitu Opung Parbela. Tahu sendiri kan, Opung Parbela membahas dan mengomentari tentang isi videonya. Pasti sangat seru, sangat lucu, sangat gokil, dan ini membuat kita sangat suka untuk pembahasannya. Dan untuk hari ini Opung Parbela membahas dan mengomentari tentang Bapak Reza Indragiri, yang dulunya Bapak Reza ini memuji-muji tentang calon wakil presiden yaitu Bapak Gibran, dan sekarang Bapak Gibran sudah menjadi wakil presiden. Nah, dulunya yang sangat memuji dan sekarang beda lagi. Nah, oke teman-teman, biar kalian tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton. Inilah keseruan Opung Parbela membahas tadi tentang videonya. Oke, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Tahu? Nongol satu orang lagi pembenci Gibran Raka Buming Raka. Kemudian kalau kita bicara kegiatan wakil presiden sebagaimana yang terekam di website wakil presiden. Ya, di satu sisi tidak terlalu kaget, tapi dari sisi sudah mengecewakan sekali. Salah seremonial, program-program yang ibaratnya tinggal ketok palu gunting kita, program-program yang menurut saya tidak ada seorang wakil presiden juga akan berjalan dengan sendirinya. Karena itu izinkan saya bertanya, kira-kira ya, kita harus menanggung perasaan terbebani ini berapa lama lagi? Bicara 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, itu berarti saya laksana perbincangan pada 100 tahun pemerintahan Wakil Presiden Gibran. Saking lamanya. Siapa itu Bung Reza Indragiri? Siapa itu Bung ahli forensik? Kok bisa gitu ya? Gara-gara dia sok-sokan bahas politik. Begitulah kalau pembenci ini, ya kan? Walaupun diberantas di sana, diberantas di sini, nongol terus dia kayak jamur. Subur kayak benalu, rimbun kayak lumut. Tapi kelompok-kelompok jamur ini, kelompok benalu dan kelompok lumut, iya kan? Walaupun dibabat habis, kalau udah musim hujan, nongol terus dia. Tapi sebanyak-banyaknya rumput, benalu dan juga jamur sama-sama golongan parasit. Tahu kalian golongan parasit yang menggantungkan hidupnya kepada inangnya, dan ketika dia lepas maka dia mati. Artinya apa? Orang-orang seperti ini kan berharap bisa nongkrong di kabinet, nongkrong di lembaga, nongkrong di badan-badan pemerintahan. Nah begitu lepas daripada itu semuanya, nggak ada harapan, matilah dia. Benalu. Iya kan? Ya memang itu kita. Iya kan? Nggak usah perlu kusebutkan satu-satu namanya. Gak perlu kusebutkan, kalian hafal siapa-siapa aja benalu, jamur dan juga kelompok parasit yang kusebutkan tadi. Nah kembali ke parasit yang satu ini, ya. Kenapa gue bilang parasit? Ya kan, karena ya mungkin dia karena tidak mendapatkan sesuatu makanya dia komentar negatif. Kok gitu kok Bung? Ada datanya. Kalau Opung Parbela ngomong nggak pakai data. Jadi tahu kalian, dulu waktu musim-musim pilpres, aku masih ingat diundanglah dia di salah satu TV, ya, ditanya perihal mengenai persiapan calon wakil presiden menghadapi debat. Apa dia katakan? Kalau saya optimis kepada Bapak Gibran ini. Tidak ada satupun dari 3 cawapres ini yang secara formal punya latar belakang pendidikan ekonomi. Tetapi Gibran yang paling mendekati, karena setahu saya dia mengambil S1-nya di bidang marketing. Jadi saya bayangkan alur-alur berpikir ala ekonomi dia sudah punya, melebihi daripada Mahfud dan Muhaimin. Yang kedua, sepanjang yang saya simak di media massa, Gibran ini adalah pemilik bisnis yang luar biasa besarnya. Betapapun beberapa di antaranya ternyata tergulung tikar, tapi investasi besar-besaran yang dia
terima dalam waktu sedemikian cepat mengindikasikan bahwa tampaknya dia menguasai aspek ekonomi, pengembangan bisnis dan seterusnya. Nah, ini ketiga, di belakang Gibran ini ada dua tokoh superpower saat ini, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Artinya itu di atas kertas Gibran adalah orang yang paling punya akses luas terhadap data. Kita pantas berharap bahwa pada saat debat nanti informasi atau perspektif yang data driven yang dibandingkan dengan dua calon wakil presiden lainnya, Gibran ini walaupun masih muda, tapi dia adalah pelaku ekonomi. Dipuji-pujinya Bertogan, dipuji-puji. Walaupun ada beberapa perusahaannya gulung tikar, tapi saya yakin dia mengerti masalah ekonomi. Meski Mahfud MD dan juga Muhaimin Iskandar profesional dan juga menjabat, tapi kalau urusan ekonomi Gibran nomor satu. Dan saya akan prediksi bahwasanya di debat nanti Gibran akan menguasai. Kalapa. Coba bayangkan kalian, begitu dia sampaikan pujian itu mungkin berharap dia kan lumayan, mana tahu nanti dilirik. Dia tunggulah kan, setelah perhitungan suara, menang, iya kan? Wais, berharap dia, mudah-mudahan ngomong dia sama istrinya, doakan ya nanti bapak paling enggak wakil menteri kesehatan. Loh, kok bisa gitu pak? Iya, kemarin kan saya diundang televisi, waktu saya diundang televisi saya puji-puji. Oh gitu ya pak, iya pokoknya mama doain aja. Ditunggu Bertogan, sabar dia nunggu, mulai dari pengumuman sampai pelantikan. Ditunggunya beberapa bulan, sabar dia, ya kan? Paling nggak bisa lah kepala biro, ya kan? Nggak dapat Muhammad, paling tidak staf khusus menteri. Ditunggu setelah pelantikan, ditunggu, mananya ini gak ada jawaban. Dia pun sungkan nanya. Biar aja lah ngertinya itu. Rupanya Gibran tahu mana yang memuji dengan tulus dan mana yang ada maunya. Sampai hari H dibikin podcast itu Indra Giri gak diangkat jadi apa-apa. Mulailah dia satu panggung sama Roy Suryo. Nah sekarang bikin podcast dia bersama dengan temannya itu, nggak tahu tentang kurang terkenal itu, entah siapa itu. Dia bilang lah 100 hari kerja Bapak Prabowo ini itu sangat luar biasa ya. Tapi maaf lah dulu ya, 100 hari kerja Bapak Prabowo ini sama dengan 100 tahun kerja Bapak Gibran. Saya tidak melihat ada kecepatan dan juga saya melihat lambatnya seorang Gibran. Intinya seperti itu yang dibilangnya itu. Iya kan? Apa itu? Gunting pita, ketuk palu. Hal-hal seremonial. Bapak, kau itu kan ahli forensik. Kau itu udah terbiasa menangani masalah-masalah kasus pembunuhan kan gitu. Masalah-masalah kriminal yang lainnya. Ya kemarin ini jujur aja aku bilang, aku suka sama kawan ini waktu mengusut masalah Vina Cirebon, kan begitu. Nah, masuk lagi ke kasus-kasus yang lainnya, seperti kasus Kopi Senida, ya kan? Jessica Wongso, waktu itu, jadi dia katakan apa? Saya sebetulnya diberikan uang untuk bungkam. Dia sampaikan kepada media, dan uang itu saya bawa ke KPK. Nggak taunya bapaknya si Mirna Solihin itu bilang waktu itu di depan si Karni Ilyas, apa dia bilangnya? Siapa itu si Reza Indragiri itu? Pemabuk. Dia bilang dapat uang, gua yang kasih uang. Sebut Reza Indragiri goblok dan mabuk. Reza Indragiri saya mau cerita, dia bawa ada orang ngasih dia duit, betul itu saya akuin deh. Buat apa? Ini malu saya ngaku Pak Karno.
Jadi ceritanya begini, kita jadi narasumber itu waktu saya sebagai korban, si Reza Indragiri sebagai ahli forensik. Korban apa ini? Korban anaknya lah. Oh, bapak korban. Di interview. Setelah di interview kita duduk tuh di ruang duduk, dikasih makanan kue gitu minum. Terus saya tanya, bang naik apa bang? Naik taksi, naik apa tuh? Grab. Nggak tahu lah naik kereta atau naik bus, saya nggak tahu. Dia rumahnya di Bogor, belakang rumah teman saya. Terus kita baiklah. Saya sih nggak mau musuhan siapa juga, dianya aja yang ngomong. Nggak tahu dibayar otot apa enggak itu. Dia ngomong begitu. Saya dia kencing, terus saya selitin gitu berapa juta perak lah gitu. Maksudnya supaya dia bisa pulang, punya uang. Kesian nih, dia jadi narasumber kan suka dikasih tuh dia tuh kecil-kecil. Kalau saya kan bagiin buat dua apa kenapa? Ya seperti itu. Jadi saya ini yang kasih bukan orang aja. Saya ngaku dia lari ke KPK. KPK orang teman saya di situ. Dia telepon, tuh kasih duit sama siapa itu? Ngapain dia ke KPK? Nggak tahu, dia mabok, dia ke KPK, katanya saya nyuap 3.000 perak, 3 juta perak, nyuap. Kan di situ paling dikit 1 miliar. Dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He's nothing, he's nobody. Dia cuma komentar-komentator gitu. Saya akui sekarang, nggak apa-apa, naik, laporin aja. Dia mau polisi akhirnya, suruh KPK ke polisi aja loh, ke polisi. Ya polisi tahu sendiri kamera. Kenapa lo? Dikasih ongkos kali. Dia telepon saya tuh polisi. Ini itu dia bilang katanya buat apa sih? Orang kayak gitu modelnya gitu. Ngomongnya aja ngaco, kayak orang pinter gitu. Kagak, gua kasih dia uang buat ongkos pulang ke Bogor, main Bogor jauh. Oh gitu, udah kan ngatur. Gua selipin 3 juta waktu dia lagi kencing. Kan gua kasihan dia pulang gak dapat ongkos. Orang dia datangnya nggak pakai mobil pribadi kok, dia datang naik pakai bus atau pakai kereta api ya? Aku di sini tidak membela yang namanya bapaknya si Jessica, bapaknya si Mirna itu, enggak, bukan. Tapi apa namanya, nggak ngerti ya, entah orang ini mana yang benar mana yang salah kan begitu. Dia bilang ya si namanya si Reza ini katakan bahwa saya itu disop oleh salah satu orang pejabat negara. Dalam hatiku, sedangkan bapaknya si Mirna Sulini ngaku kalau dia ngasih uang. Sejak kapan bapaknya Mirna Sulini itu jadi pejabat negara? Begitu ditanya siapa yang ngasih uang dalam satu talkshow, saya nggak bisa sebutkan namanya. Yang penting dia adalah salah satu pejabat negara. Sama aja ini sama tim suksesnya si Ganjar kemarin itu yang dibilang siapa nama RT, saya nggak bisa sebutkan. Sama juga kayak si Koni, ya kan? Siapa nama polisinya, siapa nama oknumnya, saya nggak bisa sebutkan. Gentleman dong, sebutkan dong. Nah sekarang ngoceh dia masalah Gibran. Gini, kau kuasai dulu ya tugas, kewajiban dan wewenang seorang wakil presiden, baru kau komentar. Ya, yang namanya tugas seorang wakil presiden tidak lain dan tak bukan ya itu atas arahan dari Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden tidak mengarahkan atau tidak memberi instruksi, maka seorang wakil presiden tidak boleh bertindak sesuai dengan kemauannya. Mengerti? Apalagi berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang ada sangkut pautnya dengan negara. Nggak boleh seperti itu ya. Yang namanya ketua kelas, ada wakil ketua kelas. Wakil ketua kelas kalau tidak mendapat arahan dari ketua kelas, maka dia tidak akan mampu dan tidak akan berani untuk mengambil kebijakan. Ngerti? Udah lari-lari gitu ke ketua kelas kan. Jadi orang-orang ini harus begini, gimana mau dibilangnya? Gini loh ya, mustahil bagi seseorang untuk bisa ahli di semua bidang ya. Oleh karena itu, dalamilah bidangmu, jangan dalami bidang orang lain. Ya, kalau komentar yang baik-baik, komentar yang bagus-bagus. Kalaupun kau nggak setuju dengan Gibran, ya jangan kau itu berkata bahwa dia itu wakil presiden yang lambat. Apa yang bisa kita harapkan dari seorang wakil presiden seperti ini?
Sampai kapan kita terbebani? Sampai kapan kita terbebani? Kau kemana aja selama ini? Sampai dia bilang katanya, aku sudah kirim WhatsApp kepada wakil apa namanya, ke apa kan ada lapor Mas Wapres itu kan. Saya katakan, tolonglah dulu Mas Wapres usut tuntas masalah Fufu Fafa. Kalau Roy Suryo itu memang mengada-ada, langsung polisikan dia. Sekarang begini, dari isi WA-mu aja pun juga udah ketahuan arahmu mau kemana. Dia bilang katanya, oke, akan kita segera tanggapi katanya. Dapat aja balasannya ya kan. Tapi sampai sekarang saya belum ada terima bagaimana respon selanjutnya. Bro, masalah bangsa dan negara ini masih lebih penting yang banyak mau diurusi daripada masalah fufafamu itu. Kau kira nggak tahu orang kau itu sudah sama siapa berkawan? Kau sebelumnya sudah satu meja kau sama Roy Suryo bahas masalah fufafa. Nggak orang bodoh Mas Gibran itu ya. Siapa itu? Reza. Ya Reza mana? Reza Rahardian bukan. Reza Indragiri. Oh, biarin aja. Apa WA-nya? Ini. Oh ya udah biarin aja itu. Itu berarti masuk golongannya Roy Suryo itu. Masih banyak ya, masalah guru, masalah infrastruktur, masalah pungli, masalah mafia tanah, masih banyak yang mau dikerjakan dan masih banyak yang mau dicarikan solusinya daripada WhatsApp itu. Udahlah, begitu nggak dapatannya kan? Coba perhatikan kalian. Waktu Pilpres kemarin itu sudah ingat bos, jejak digital. Tidak akan mungkin orang begitu gampangnya mudah dari orang yang memuji-puji nggak taunya menghujat kalau nggak ada alasannya. Itu semua orang itu, Said Didu, Refli Harun, Faisal Asgab dan semua yang lainnya itu, Koni, itu adalah orang-orang yang gagal mendapatkan jabatan. Kenapa gagal mendapatkan jabatan? Karena Bapak Prabowo lebih memilih ya bergandengan tangan seiring sejalan dengan Bapak Jokowi dan juga orang-orangnya. Karena apa? Selain memiliki pengalaman, mereka masih mempunyai otak dan mempunyai hati. Nggak kayak kalian, nggak dapat jabatan berkoar kalian. Nggak dapat jabatan bikin forum. Nggak dapat jabatan kalian nyemplung ke laut. Aduh. Rela dia kisut gara-gara nggak dapat jabatan. Aduh. Tapi itulah dia, ya Bapak Joko Widodo, Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran. Mau kalian ganggu bagaimanapun juga orang ngaruh, orang urus. Ada sebuah kata bijak yang mengatakan begini, ya, singa tidak akan terganggu dengan gonggongan anjing. Seekor singa itu dilihat, kalau masih anjing yang menggonggong dibiarkan aja. Ya kan, pada singa, anjing. Katanya situ kan, cuman anjingnya. Menggonggong satu lagi. Datang satu lagi anjing ini. Datang gerombolan lagi. Berapa anjing di situ? 5. Dia duduk aja tenang aja, tidur aja. Gak terganggu dia. Gak terganggu, iya kan? Singa gak akan terganggu dengan gonggongan anjing. Tapi kalau sama singa yang datang, dia akan sigap. Itu dia, makanya ya kan nggak salah itu, anjing menggonggong kafilah berlalu. Aduh. Sekarang begini dari segi waktu. Reza, kau dengarkan dulu. Ini baru 100 hari 3 bulan.
Pemerintah Bapak Prabowo itu 5 tahun, bukan setelah 100 hari besoknya berakhir. Banyak PR, banyak PR. Ya. Setelah itu apa? Dari segi waktu, dari segi kapasitas, ya jangan pernah menyalahkan seorang Gibran Raka Buming Raka. Karena apa? Karena beliau hanya seorang wakil presiden, dan wakil presiden itu sama dengan pembantu presiden yang lainnya, menunggu instruksi dari presiden. Apa yang kau harapkan dari seorang wakil presiden? Komentari dulu masalah Maruf Amin, komentari juga Budiono, begitu juga Yusuf Kala. Berani nggak mereka membuat sebuah keputusan, membuat sebuah tindakan action kalau tidak sesuai dengan arahan presiden? Belajar dulu kau jadi ketua RT, Pak. Belajar. Atau balik lagi kau jadi ketua kelas. Itu bicara dari kapasitas, ya, waktu dan juga kapasitas. Jadi nggak mungkin seorang wakil mengangkangi ketuanya, mengangkangi pimpinannya. Enggak, kayak nggak pernah aja gue belajar mengenai masalah tata negara. Belajar dulu kok sama Faisal Asegaf. Itu dia, makanya gue bilang, ya. Jadi kalau orang ini sama, tahu nggak kalian, di bangsa ini banyak sekali orang-orang, ya, yang sok-sokan membahas yang bukan bidangnya. Contoh lain, Dokter Tifa. Dokter Tifa, seorang dokter yang harusnya dia mengomentari masalah-masalah kedokteran, berpikir, ya, bagaimana membuat bangsa ini menjadi lebih sehat, sehat jiwanya, sehat juga raganya. Berpikir dia, ya, program makan gratis ini apa-apa saja yang diperlukan dan apa saja nutrisi yang harus dipenuhi bagi anak bangsa untuk bisa mencapai masa depannya. Itu yang harus dipikirkan seorang dokter, bukan malah komentari masalah politik. Mulai dari si Anies kemarin, getol kali. Lebih banyaklah kawan ini memprotes masalah politik daripada kesehatan. Ya, sampai masalah ijazahnya Bapak Jokowi dan juga Gibran pun dikomentari. Saya nggak percaya itu Gibran itu. Saya ini orang Solo. Gibran itu sekolah di sekolahnya mamanya saya. SD-nya saya tahu, SMP-nya saya. Nah, setelah SMA blank. Emang udah kau ikuti rupanya si Gibran dari dulu. Tiba. Sekarang coba kemarin mereka forum terakhir mengatakan apa? Mereka declare itu, mendeklarasikan kami akan membantu dan juga akan mensupport pemerintahan Bapak Prabowo walaupun kami tidak setuju dengan wakil presiden. Kalah apa? Orang di mana-mana kalau misalnya sudah terpilih presidennya, wakil presidennya juga disupport. Lebih rajin dia mengikuti forum politik daripada forum kedokteran. Berapa kali Refli Harun bikin forum, segitu kali juga datang dia. Itu dia. Ya, sedangkan seorang ahli tata negara, ya, seperti Refli Harun, katanya ahli, katanya. Begitu juga Faisal Asegaf, katanya. Mereka itu harus bisa, ya, pandai-pandai masuk ke ranah politik. Ya kan begitu. Kalau mereka itu berangkat dari kapasitasnya sebagai seorang ahli tata negara, kan begitu. Nah, masalahnya kan mereka kadang-kala kebablasan, bukan kadang-kala sih, selalu. Ya, makanya mereka coba bayangkan, ya, bandingkan dengan Hotman Paris Hutapea. Ya, beliau itu ahli di bidang hukum, tapi beliau tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah bersenggolan dengan yang namanya politik. Walaupun beliau adalah kuasa hukum dari presiden kita, tapi dia batasi.
dia batasi perkataannya, dia batasi statement-statementnya, dia batasi. Ya, dia hanya ingin mengurusi dan dia hanya mengomentari hal-hal yang selalu ada kaitannya dengan hukum. Makanya sampai sekarang Bapak Hotman Paris tetap menjadi pengacara number one. Begitu. Makanya Indra Giri ini, ya si Reza ini, aku bilang sama kau Reza, kalau kau mau menjadi orang nomor satu untuk ahli forensik, batas-batasi ngomongin masalah politik. Batas-batasi, iya. Bukannya bilang apa, ini demi kebaikanmu ini. Oke, selesai. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Salah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak pembahasan menarik tentang Reza Indragiri. Dan gimana menurut teman-teman? Apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.